Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku bikin video lagi. Nah, di video ini aku mau sharing ya. Jadi beberapa temen aku itu yang sesama sedang menderita anxiety disorder itu bilang cerita gitu ya ke aku, Kak, aku beberapa kali diruqyah, Kak. Jadi menurut keluargaku, menurut teman-temanku itu ada jin yang gangguin aku, yang nempel di badan aku gitu. Tapi setelah pulang diruqyah tuh kata yang ngeruqyah bersih-bersih aja, nggak ada jinnya yang nempel di badan aku gitu. Temen-temen aku tuh nggak cuman 1-2 orang yang cerita seperti itu ya, banyak gitu. Jadi mereka tuh sampai harus dibawa ke tempat ruqyah gitu ya, dengan alasan ada jin yang nempel di badannya. Jadi dia selalu cemas, dia selalu lemes kayak gitu. Nah, saya jadi ingat juga nih, sebenarnya kan ini anxiety disorder saya yang kedua, jadi ini tuh kambuh dan ini lebih parah. Pertama kali saya kena anxiety itu tahun 2012, yang pemicunya juga dari lambung ya. Tapi waktu itu cepet banget sembuh tuh, meskipun ya sama, sudah sampai di psikiater, udah dikasih obat juga tuh, tapi sama sekali obatnya nggak saya minum. Saya mikirnya dulu masih takut ya kan, kan dulu banyak info ya, katanya tuh kalau minum obat psikiater tuh jadi volume otaknya berkurang lah, atau nanti jadi lemot lah gitu. Jadi saya takut, dan waktu itu saya cepet banget sembuhnya itu karena memang suami waktu itu masih dinasnya di Jakarta ya, jadi dia juga banyak banget support saya gitu. Nah, pada saat saya kena anxiety tahun 2012 itu juga saya sampai sempet diruqyah. Saya sempat minta ruqyah dan itu saya nyesel banget ya. Percaya teman-teman, kan kalau ruqyah itu yang kita sering nonton-nonton di media mana gitu ya, itu kan sampai nangis-nangis gitu kan, sampai jejeritan, sampai wah keluar semua, meluap-meluap gitu. Lah saya waktu di ruqyah itu saya nggak bisa nangis gitu. Jadi saya diem aja, nggak merasa ada apa-apa ya, saya tetap saya gitu kan. Tapi saya juga nggak tahu kenapa peruqyahnya itu, saya udah mikirnya agak-agak aneh nih ya, jadi kayak kok saya perempuan tapi diruqyahnya juga nggak sama perempuan gitu, sama laki-laki gitu. Nah, itu tuh nggak tahu gimana tuh, jempol kaki saya tuh dipencet kenceng banget ya, sampai ya mau nggak mau ya saya nangis lah, orang kenceng banget diteken sekenceng-kencengnya gitu ya, akhirnya saya nangis ya, karena nangisnya karena saya sakit gitu. Nggak ngerasa gimana-gimana sih, pulang dari tempat ruqyah juga saya tetep aja cemasnya tetep datang gitu. Nah, selain itu saya juga sempat nih teman-teman dibawa ke yang katanya orang pintar tuh, bisa ngedoain tapi sambil kayak mijet juga gitu, mungkin badan saya capek atau gimana gitu. Ya udah, ketika dipijit gitu, nah dia juga laki-laki gitu, saya udah sebenarnya dari awal saya juga nggak yakin gitu, apa bener nih saya kan perempuan kok datang ke tukang yang kayak pijet gini yang katanya orang pintar tapi laki-laki gitu. Itu kan otomatis kan kepegang juga gitu kan. Waktu dia lagi pijit kaki saya, itu tuh katanya keluar kayak ada bulir-bulir pasirnya gitu, dan oh ini ada orang yang nggak suka sama kamu gitu. Saya tapi mikir, yakin itu pasir, kali kasurnya dia aja kali nggak bersih gitu, ada debunya gitu sih saya mikirnya. Toh pulang dari dipijit sama dia dan didoa-doa juga, saya masih ada cemasnya gitu. Yang menyembuhkan cemas saya waktu itu emang tekad kuat saya ya, gue nggak boleh terus menerus begini, gue harus berubah, gue harus perbaiki diri. Terus sering juga ya di jalan-jalan gitu sama suami, sama keluarga, sama anak saya gitu ya. Nah, kalau ada yang beranggapan gitu, kamu harusnya lebih mendekatkan diri ke Allah, ke Tuhan, ke Maha Pencipta, kamu selama ini mungkin kurang gitu ibadahnya. Ya itu saya juga
nggak sepenuhnya nggak setuju ya sama kalimat itu ya. Tapi beberapa dari kami yang mengalami anxiety ini susah banget gitu loh untuk berkonsentrasi. Jangankan untuk misalnya ngaji atau berzikir dalam waktu yang lama, yang fokus gitu, itu tuh susah banget ya. Jangankan ya yang kayak gitu ya, teman-teman saya yang laki-laki itu sholat Jumat aja sampai nggak berani. Oke lah kalau sholat Jumat dia harus keluar rumah ketemu banyak orang. Ada yang sampai sholat sendirian pun tuh nggak bisa loh temen-temen. Sampai dia berdiri untuk takbiratul ihram itu dia sampai roboh gitu. Akhirnya dia bisa sholat, itu pun posisinya sholatnya sambil duduk ditemenin orang gitu ya. Sampai kayak gitu. Cuma saya setuju kalau ibadah terus mendekatkan diri kepada Tuhan itu sebagai salah satu cara juga untuk kita memperbaiki pola hidup kita ya. Jadi lambat laun insya Allah bisa untuk meredakan kecemasan kita. Karena saya juga pernah baca tuh salah satu cara untuk meningkatkan hormon serotonin itu salah satunya tuh dengan ibadah gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ya ini bukan sakit karena gangguan jin gitu loh. Ini sakit medis yang sumbernya tuh ada di otak gitu, dimana hormon serotonin kita tuh nggak keserap gitu loh. Jadi emang ketidakseimbangan gitu ya di hormon, jadi hormonnya tuh kurang gitu. Jadi bukan ada jin atau ada kayak gimana, karena juga dulu di tahun 2012 waktu saya kena anxiety pertama ya, salah satunya saya tuh ingat, oh iya saya punya utang puasa tuh banyak, karena kan waktu itu ya bandel lah ya, namanya juga masih anak-anak muda gitu, jadi nunda-nunda bayar gitu. Jadi kayaknya waduh utang puasa gue berapa ya, sampai kali 100. Nah saya waktu itu puasa terus tuh, puasa gitu, sampai orang puasanya Senin Kemis, saya puasanya dari hari Senin sampai hari Kamis gitu. Jadi saya bayar, terus saya lebih sering untuk denger murotal kayak gitu. Terus saya dibeliin sih sama suami Al-Quran muslimah gitu yang cantik, yang warna-warni kayak gitu. Saya inget banget tuh teman-teman gitu. Jadi ya nggak perlu sih, saya rasa sih kalau sakit anxiety disorder kayaknya nggak perlu ya ada dipikir gangguan jin atau gimana atau sampai diruqyah gitu, kayaknya sih nggak perlu. Cukup diri kita aja sendiri yang memperbanyak atau mendekatkan diri ke Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pemberi kesembuhan gitu ya teman-teman. Malah kalau menurut gue nih ya, yang perlu di ruqyah tuh ya, yang kayaknya ada jin-jinnya gitu yang nempel di badannya dia tuh, kayaknya orang-orang yang misalnya nih suka nyolong gitu, suka nilep duit gitu, atau suka pacaran lagi, suka zina, itu kan ada bisikan-bisikan, ayolah kita berbuat jahat, ayolah cuman sekali, ayolah nanti Tuhan pasti kasih maaf. Itu tuh yang ada jinnya, ada setan yang nempel tuh yang kayak gitu sih kalau menurut aku ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, jadi sedikit rumpita gitu ya bahasanya ya. Makasih ya yang udah nonton, tetap semangat, tetap positive thinking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.